warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di pembelajaran daring yang ke-6. Oke. Masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia yang kali ini dengan saya Bapak Eko Wahyudi. Kalau kemarin biasanya dengan Bapak Fatul Hakim, dilanjut ada juga Bapak Yasin. Nah, untuk kali ini dengan saya yakni Bapak Eko Wahyudi. Mungkin dari anak-anak yang belum mengenal saya nanti bisa diingat-ingat namanya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sabar. Tak sabar. Oke, kita masuk ke nantinya kita masuk ke bab 4 yakni teks laporan hasil observasi. Oke, ini PowerPoint-nya sudah saya siapkan. Nanti juga ada penayangan sedikit video yang ada hubungannya dengan teks laporan hasil observasi. Oke, kita awali. Jadi di sini nanti kita akan belajar 2 KD, 2 kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua adalah menelaah struktur dan bahasa pada teks laporan hasil observasi. Namun karena nantinya ini hanya terbatas waktu, maka nanti kita hanya 4 indikator yang akan kita selesaikan. Yang pertama adalah mengenali ciri umum. Kemudian yang kedua adalah membandingkan teks laporan hasil observasi dengan teks lainnya. Kemudian menguraikan struktur. Dan yang terakhir adalah menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Oke. Nah, mungkin kalian akan bertanya, teks laporan hasil observasi itu apa sih? Nah, di teks laporan hasil observasi ini nanti kita kaji dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari observasi itu berarti melakukan pengamatan. Jadi di sini teksnya adalah teks hasil pengamatan atau hasil kamu mengamati sesuatu yang diamati. Contoh misalnya gampang. Kalian mengamati rumah. Nah, di situ kalau kalian bentuk laporan maka akan menjadi teks laporan hasil observasi. Nanti mungkin kalian akan bertanya, bagaimana sih membuatnya? Nah, itu. Dan nanti biar lebih jelas, nanti ada video. Kalian simak. Ya. Selamat datang di Arsipedia ID. Di video kali ini, aku akan kasih tahu 5 jenis ikan cupang hias yang bisa kamu pelihara. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Memelihara ikan hias, khususnya ikan cupang, itu tidak sulit. Kamu cukup membeli akuarium dan membeli makanannya. Ikan cupang juga cukup mudah didapatkan. Soalnya, ikan dengan warna yang menarik tersebut berhabitat di Asia Tenggara. Kamu cukup datang ke toko atau pasar ikan hias atau membelinya secara online. Dari banyaknya jenis ikan cupang, ada beberapa jenis ikan cupang hias yang populer. Dan ini dia 5 jenis ikan cupang hias yang bisa kamu pelihara. Kelima, half moon atau setengah bulan. Jenis cupang ini pertama kali dibudidaya di Amerika Serikat oleh Peter Goldner pada tahun 1982. Seperti namanya, jenis ikan cupang half moon memiliki sirip dan ekor yang seolah menyatu membentuk setengah lingkaran. Bila dilihat dari samping, sirip ikan half moon berbentuk seperti bulan sebelah. Ikan cupang half moon dipelihara karena keindahannya. Jenis ini mempunyai varian warna yang beragam mulai dari merah menyala, kuning, dan warna lainnya. Kisaran harga ikan ini sekitar 40.000 sampai 500.000 rupiah. Keempat, crown tail atau serit.
Indonesia mungkin bisa sedikit berbangga karena ikan cupang serit dilahirkan oleh para breeder dari daerah Selipi, Jakarta. Cupang serit menjadi mendunia karena variasi keindahannya. Disebut crown tail atau ekor mahkota karena bila dibalik menghadap ke atas, serit-serit pada ekornya terlihat seperti mahkota raja. Jenis ikan cupang serit memiliki banyak varian. Ada yang seritnya tunggal, di mana dalam setiap serit hanya terdapat satu tulang sirip. Ada juga yang bersirip dua atau serit ganda. Keindahan ikan cupang serit sudah diakui dunia dan dipertandingkan di International Betta Congress atau IBC. Kisaran harga ini sekitar 15.000 sampai 300.000 rupiah. Ketiga, double tail atau ekor ganda. Ikan cupang double tail terbilang banyak peminatnya. Namun, ikannya jarang atau bisa dibilang susah didapatkan. Tak heran, ikan cupang double tail ini sangat mahal. Ikan double tail ini mempunyai keunikan dari siripnya yang bercabang atau ganda. Siripnya yang bercabang ini bukan disebabkan dari cacat atau kelainan genetik, melainkan hasil perkawinan silang antar indukan cupang. Kisaran harga ikan ini sekitar Rp150.000. Kedua, plakat. Plakat berasal dari istilah di Thailand yang artinya kurang lebih adalah tarung atau laga. Sesuai namanya, jenis ikan cupang ini biasa digunakan sebagai cupang aduan. Thailand memang memiliki tradisi adu cupang yang sudah melegenda. Sirip dan ekor cupang plakat biasanya pendek, tidak menjumbai seperti serit dan half moon. Karena pendek, sirip tersebut memberikan kesan kokoh dan kekar. Gerakan ikan cupang plakat tidak terlalu anggun dan juga terlihat lebih sangar. Kisaran harga ikan ini sekitar Rp200.000. Kesatu, giant. Ikan cupang giant terbilang sangat agresif. Ikan ini banyak ditemukan di sungai-sungai dan danau di Thailand. Ikan ini mempunyai ukuran lebih besar daripada ikan cupang lainnya. Cupang jenis ini merupakan hasil perkawinan silang antara cupang biasa dengan cupang alam. Cupang jenis ini ukurannya bisa mencapai 12 cm. Cupang raksasa ini dikembangkan dari cupang plakat yang disilangkan dengan cupang lainnya. Saat ini terdapat berbagai jenis ikan cupang raksasa, di antaranya half moon giant, double tail giant, dan crown tail giant. Kisaran harga ikan ini sekitar Rp25.000 sampai Rp90.000. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika kamu Oke, itu contoh dari teks laporan hasil observasi. Jadi jenis-jenis ikan cupang yang kalian lihat tadi itu merupakan hasil observasi si penulis teks tadi mengobservasi ikan cupang yang menarik untuk ditayangkan di video yang tadi saya tayangkan. Oke, kita masuk ke teks laporan hasil observasi pengertiannya. Nah, sebelum kita masuk pengertian, teks laporan hasil observasi ini juga memberikan semangat kepada kita untuk memberikan rasa syukur kepada anugerah hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hewan atau melalui tumbuhan atau hal-hal yang kalian dapat observasi sehingga tahu kelebihan dan kekurangan dari hewan-hewan tersebut. Oke. Kita ke pengertian. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, jadi di sini observasi itu seperti hanya yang saya sampaikan di awal, artinya adalah pengamatan, maka observasi teks laporan hasil observasi ini juga harus sesuai dengan apa yang kalian lihat. Apa yang kalian tulis harus disesuaikan dengan apa yang kalian lihat atau objek yang kalian lihat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sudah ada gambaran tentang teks laporan hasil observasi. Kita lanjutkan ke ciri umum.
Ciri umum dari teks ini adalah pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Nah, di sini nanti di eh, indikator berikutnya nanti akan ada perbandingan antara dua teks. Teks yang pertama adalah awal, ketika kalian masuk di kelas 7 di daring awal, itu ada teks deskripsi, itu hampir mirip dengan teks laporan hasil observasi. Keduanya hasil pengamatan, namun nanti teksnya berbeda. Nah, oleh karena itu di sini di awal adalah ilmu tentang suatu objek, sama mengamati suatu objek. Kemudian yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Judul bersifat umum, pantai, museum, demokrasi. Contohnya itu. Nah, ini yang membedakan antara teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi. Kalau teks deskripsi itu menjurus pada satu hal objek yang secara khusus. Tapi kalau yang teks laporan hasil observasi ini lebih umum. Contoh gampangnya misalnya ini ada judul yang umum adalah pantai. Maka ketika kita bicara tentang teks deskripsi, judulnya bukan pantai, tetapi pantai Bandingan, misalnya seperti itu. Museum juga sama, kalau museum secara umum, maka itu masuk ke teks laporan hasil observasi. Tapi ketika kita bicara museum Kretek atau museum Pati Ayam, maka di situ secara khusus masuk ke dalam kategori teks deskripsi. Kemudian yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Seperti halnya yang saya paparkan di awal, bahwa teks laporan hasil observasi itu berdasarkan fakta. Jadi teks laporan hasil observasi ini dilihat dari segi ilmu itu sudah bagus karena berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Kemudian yang selanjutnya, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Sistematis itu artinya runtut, dirinci bagian-bagiannya, ini ada hubungannya dengan teks laporan hasil observasi yang bisa dikatakan juga sebagai teks klasifikasi. Nanti kita tayangkan, kita lihat. Kemudian yang berikutnya, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Ini tadi sudah kami jelaskan. Oke, kita lihat ini contohnya klasifikasi. Jadi kalau kita bahas tentang teks laporan hasil observasi yang tadi sudah kami tayangkan, itu bisa diklasifikasikan seperti ini. Jadi ikan cupang itu terdiri atas ada yang namanya half moon, crown tail, double tail, plakat, dan giant. Nah, kemudian dispesifikkan lagi menjadi klasifikasi. Half moon itu dari Amerika Serikat, kemudian memiliki ciri sirip dan ekor bulan sebelah, kemudian warnanya beragam, harganya 40 sampai 500 ribu rupiah. Kemudian yang kedua, krontal. Krontal itu dikembangkan oleh orang Indonesia. Kemudian cirinya sirip dan ekor bentuknya mahkota. Kemudian harganya 15 sampai 300 ribu. Kemudian double tail, ini cirinya adalah sirip bercabang, harganya 150 ribuan. Kemudian yang plakat, ini dari Thailand. Cirinya adalah sirip dan ekor pendek. Terus kemudian tidak anggun tapi kokoh. Kemudian harganya 200 ribuan. Yang terakhir giant, seperti hanya namanya, berarti besar. Ini sifatnya agresif, dari sungai besar Thailand, besar sampai dengan 12 cm, harganya 25 sampai 90 ribu. Jenis-jenisnya ada half moon giant, double tail giant, dan crown tail giant. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa teks laporan hasil observasi itu bisa juga dikatakan sebagai teks klasifikasi. Ini klasifikasi contohnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini kita masuk ke membandingkan dua teks. Yang tadi sudah di awal saya sampaikan, teks laporan hasil observasi itu hampir mirip dengan teks deskripsi. Nah, kita lihat pada teks 1. Saya memiliki seekor ikan cupang. Saya membelinya seminggu yang lalu di pasar dekat rumah saya. Ikan itu sangat aktif. Saya meletakkannya di dalam sebuah kendi dan meletakkannya di atas meja di dalam kamar saya agar saya bisa melihatnya berenang dengan aktif kapanpun saya mau. Terkadang ikan itu melompat keluar dari air saat ia merasa lapar.
Ikan milik saya saat ini ukurannya sekitar 7 cm. Jadi kita bisa menganggap ikan saya memiliki ukuran paling besar dibandingkan ikan cupang lainnya. Warna badannya biru dengan beberapa titik hitam di bagian kepalanya dan 2 sirip merah di bagian bawah tubuhnya. Nah, kita bandingkan dengan teks yang kedua. Ikan cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah beberapa negara di Asia Tenggara. Ikan ini cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Ikan cupang menjadi sangat populer. Selain dikarenakan mempunyai bentuk ekor dan warna yang menarik, pemeliharaan ikan ini termasuk mudah. Ikan ini adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama, sehingga apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara atau aerator, ikan ini masih dapat bertahan hidup. Dalam pemeliharaan ikan cupang, tidak diperlukan akuarium yang luas maupun perawatan khusus, cukup ditempatkan dalam stoples, ikan ini dapat bertahan hidup. Nah, 2 teks ini pembahasannya sama tentang ikan cupang, tapi jenis teksnya berbeda. Untuk teks 1, ini adalah teks deskripsi, karena mendeskripsikan ikan cupang yang satu saja, yaitu milik tokoh saya di sini. Tapi kalau yang kedua, ikan cupangnya berbeda. Ikan cupang yang digunakan atau yang dibahas pada teks 2 di sini dibahas secara umum, ikan cupang yang secara umum, bukan ikan satu yang dimiliki oleh saya yang di teks 1. Oke. Kita lihat hasil perbandingannya. Pertama, teks laporan menekankan pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis sesuai ciri-ciri. Tadi sudah disampaikan contohnya bentuk klasifikasi tadi, ada pengelompokan, ikan cupang yang giant, ikan cupang yang koktail, terus dan seterusnya itu. Kalau yang teks deskripsi menitik beratkan pada uraian bentuk, ciri-ciri dan keadaan yang dideskripsikan. Selain itu, teks deskripsi hanya berkaitan dengan hubungan antara keseluruhan bagiannya. Jadi di sini menitik beratkan pada satu saja, satu titik. Kemudian teks laporan menggambarkan sesuatu secara umum, global dan universal. Contohnya yang tadi iklan cupangnya itu secara umum. Tapi kalau yang teks deskripsi itu secara khusus yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Kemudian strukturnya juga berbeda. Kalau kalian belajar teks deskripsi masih ingat ya strukturnya. Kemudian teks laporan nanti kita akan bahas. Sedangkan kalau yang terakhir contoh judulnya adalah contohnya hewan langka di Indonesia, itu teks laporan. Sedangkan teks deskripsi menjurus pada satu, yaitu orang utan di kebun binatang Gembira Loka. Itu contoh teks deskripsi. Oke. Karena ini waktunya terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Strukturnya kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kita pengenalan dulu tentang teks laporan hasil observasi. Terima kasih Bapak Eko. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Eko Wahyudi terkait teks laporan hasil observasi yang telah dijelaskan Pak Eko. Boleh tanya, tapi jangan tanya, Pak Eko jualan ikan cupang? Jangan. Ya. Karena saya tidak jualan. Jadi ikan cupangnya contoh Pak ya. Betul, hanya contoh. Oke. Iya, ini ada satu yang bertanya dari Muhammad Iqbal Farizi. Assalamualaikum Pak Eko. Nama saya Muhammad Iqbal. Pak, apa perbedaannya deskripsi dan observasi? Oke, tadi sudah saya sampaikan. Ini juga hasil perbandingannya juga sudah ditayangkan. Mungkin bisa ditayangkan lagi. Oke, jadi secara umum kalau teks laporan hasil observasi itu objeknya umum, artinya global atau universal. Jadi kalau di misalnya ikan cupang satu di sini dengan ikan cupang yang lain itu cirinya sama. Itu kalau teks laporan hasil observasi. Tapi kalau deskripsi itu hanya misalnya kamu punya ikan cupang, kamu deskripsikan ikan cupangmu saja. Tidak usah ketika dibandingkan dengan ikan cupang milik temanmu, maka nanti akan berbeda. Nah, itu perbedaan yang secara terlihat teks laporan dengan teks deskripsi. Perbedaannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Eko. Itu ya untuk Muhammad Iqbal Al-Farizi. Mungkin kalau masih kurang jelas nanti bisa langsung tanya via Japri
kepada Pak Eko Wahyudi. Ya. Mungkin ada penutup untuk pertemuan pada pagi hari ini untuk anak-anak kelas 7. Oke, untuk teks laporan hasil observasi ini sangat bagus kalian pelajari karena ini hasil pengamatan. Jadi nantinya ketika kamu berkeinginan untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan muda, maka teks laporan hasil observasi ini harus kalian pelajari dengan baik. Di samping itu nanti ketika kelas 9 ada hubungannya dengan teks laporan hasil observasi, yaitu ada teks laporan percobaan. Dulu sama Pak Maulida juga. Iya, itu ingat saya. Oke, di situ ada hubungannya. Kalau yang observasi hanya mengamati, kalau percobaan di samping mengamati kalian juga melakukan percobaan, melakukan kegiatan percobaan. Begitu. Terima kasih Pak Eko Wahyudi. Demikian pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ada sedikit